mulai saja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini Pak Seto akan berikan pengetahuan tentang Nabi Amos ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membacanya. Kalau belum nanti ikuti aja penjelasan dari Pak Seto. Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus. Ya, sebentar. Saya masih mute ya. Udah saya buka. Bapak dan Ibu, mari kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, kembali malam hari ini tim KPKS Hieronymus mengajak kami untuk belajar bersama dengan bimbingan Pak Seto, Nabi-Nabi kecil Amos. Kami berterima kasih padamu, kami bersyukur pada malam hari ini, kebetulan malam Xinjia, kami masih mau untuk mendengarkan firman-Mu, dan semoga firman yang kami terima dapat kami disampaikan yang benar, karena Roh Kudus ada dalam hati kami masing-masing. Semua doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang bersama dengan Bapa dalam kemudian Roh Kudus akan selalu membimbing, mengawal, dan memberkati kami semuanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Narto. Terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan ajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Bapak semua. Malam. Ya, malam ini kita masih akan melanjutkan pembicaraan tentang ini kitab para nabi. Begini, seorang nabi dalam pertemuan yang lalu kita sudah lihat itu menyampaikan apa yang difirmankan oleh Tuhan, menyampaikan apa yang dipesankan oleh Tuhan gitu ya. Dan kemudian seorang nabi harus menyampaikan pesan itu kepada orang atau kelompok orang yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi seorang nabi tidak berbicara kepada semua orang dari segala zaman. Nah, karena situasi yang seperti itu, maka kita memang perlu menyadari ya. Sehingga ketika kita belajar kitab nabi-nabi, nanti sama Bapak Ibu kalau kita belajar surat Paulus itu loh. Kan Paulus tidak menulis surat ini. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Cilanda. Nggak ada kan? Cilanda nggak ada, apalagi Sunter. Nggak ada. Jadi bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di Roma. Sehingga kalau orang menganggap surat itu juga ditulis untuk saya, nah kita akan menemukan ada apa menyebutnya ya, cara membaca yang harus diperhatikan, cara membaca yang ya perlu diperbaiki. Karena kalau tidak, nanti akan ketemu situasi di mana orang memilih ayat yang bagus, yang dianggap menguntungkan, yang dianggap baik, itu untuk diri saya. Tetapi kalimat-kalimat yang dianggap kurang bagus, nggak cocok, itu ya akan digunakan untuk ngomongin orang lain. Lalu bagaimana harusnya? Harusnya ini membaca kitab Nubuat Nabi dengan membaca surat Paulus itu ada kemiripan. Jadi Bapak Ibu silahkan membayangkan kalau membaca surat Paulus yang dibacakan tiap hari Minggu itu ya. Bapak Ibu, Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Tesalonika dan kemudian kita masuk ke situasi itu
datang ke Tesalonika, dengerin Paulus berbicara, dan dari situ kita sekarang mengambil pelajaran untuk diri kita sendiri. Membaca nubuat Nabi juga sama. Nabi bicara kepada orang Israel. Kita masuk ke dunia zaman itu, mendengarkan Nabi bicara kepada orang Israel, dan sesudah itu kita belajar dari entah teguran, entah nasihat, entah hiburan yang disampaikan oleh Nabi kepada orang Israel. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu, sekarang tolong membuka kitab Nabi Yesaya. Nah, dari depan dulu ya. Kita buka kitab Nabi Yesaya. Silahkan ke Yesaya bab 1. Sudah ketemu? Baik, sekarang lihat ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi penglihatannya itu tentang Yehuda dan Yerusalem. Dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Jelas kan? Nabi Yesaya itu menyampaikan nubuat kepada Yehuda, penduduk Yehuda, kepada penduduk Yerusalem pada zaman ketika negeri atau kerajaan Yehuda diperintah oleh raja yang bernama Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pindah kita ke Yeremia. Silahkan ke ini kitab Nabi Yeremia. Sesudah Yesaya kan Yeremia kan. Nah, silahkan ke Yeremia bab 1 dari ayat 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi firman Tuhan datang kepada Yeremia pada zaman Raja Yosia. Ketika kerajaan Yehuda diperintah oleh Raja Yosia. 3. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang ke-5. Jadi Nabi Yeremia bernubuat sejak zaman Raja Yosia sampai ketika Yehuda diangkut ke pembuangan. Kemudian kita pindah ke kitab Nabi Yehezkiel. Yehezkiel. Bab 1. Yehezkiel bab 1 ya. Pada tahun ke-30, ayat 1, dalam bulan yang keempat, tanggal 5 bulan itu, ketika aku, ini Yeremia, bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5 sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar.
Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ini beda lagi. Nabi Yehezkiel itu dipanggil menjadi nabi di tanah pembuangan, di Babel, bukan di Yehuda. Dan nabi ini diminta oleh Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang Yehuda yang tinggal di tanah pembuangan. Jadi ini nabinya sedang berada di luar negeri ya, ada di Babel. Bicara kepada orang Yehuda yang sudah diangkut ke pembuangan di Babel. Kemudian kita pindah ke kitab Hosea. Bapak Ibu nanti akan perlu mengingat nama yang sudah Bapak Ibu dengar tadi. Ya, Hosea bab 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Perhatikan ada Yehuda, ada Israel. Tadi waktu kita melihat nubuat Yesaya, itu raja itu disebutkan Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Raja Yehuda. Lalu di Israel, raja yang berkuasa namanya Yerobeam bin Yoas. Nah, Nabi Hosea diutus untuk berbicara kepada orang Israel yang diperintah oleh Raja Yerobeam bin Yoas. Kita pindah sekarang ke kitab Amos. Amos. Bab 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel. Pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, ini sekarang kita lihat, Amos dengan Hosea itu bekerja pada zaman yang sama ya. Dan bersama dengan mereka, ada Nabi Yesaya tadi. Cuma bedanya Amos dan Hosea bekerja di Israel, tetapi Yesaya itu kerja di Yehuda. Nah, ini kan untuk contoh. Sekarang Bapak Ibu, silahkan membuka kitab Hagai. Kitab Hagai. Sudah ketemu? Baik, sekarang lihat ke ayat 1. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, rumah Tuhan ya, tetap menjadi reruntuhan. Bapak Ibu, tadi kita melihat Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia itu Raja Yehuda. Waktu itu Yehuda adalah kerajaan. Itu kan? Coba sekarang lihat Hagai, bab 1 itu tadi.
ayat 1. Bapak Ibu ketemu dengan Zerubabel bin Sealtiel. Siapa dia? Dia adalah Bupati Yehuda. Bayangkan Bapak Ibu, dulu Yehuda adalah kerajaan, sekarang Yehuda menjadi kabupaten. Nah, kita ketemu eh, situasi yang berbeda. Dan lihat Bapak Ibu tentang rumah Tuhan ini tadi. Nabi Hagai itu mengecam orang-orang Yehuda yang ditugasi untuk membangun kembali Bait Allah, tetapi belum dikerjakan. Mereka sibuk dengan rumah mereka sendiri-sendiri sampai mengabaikan tugas untuk membangun kembali Bait Allah yang sudah diruntuhkan oleh pasukan Babel. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ini semua tadi, untuk ya mengingat, menyadari, memperhatikan bahwa seorang nabi itu diutus untuk berbicara kepada kelompok orang atau orang tertentu pada zaman tertentu. Nah, untuk bisa memahaminya, kita harus masuk ke dunia zaman itu. Nah, sekarang begini dulu, kita lihat garis besar sekali tentang ini pewartaan, masa kerja para nabi. Sekarang Bapak Ibu silakan membuka peta di belakang Alkitab, cari peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Bapak Ibu yang sudah sering belajar bersama saya, mungkin entah sudah berapa kali membuka peta ya. Sehingga kalau sudah diulang-ulang itu kan Bapak Ibu nggak perlu belajar. Udah nggak perlu belajar lagi. Belajarnya ya kalau sedang begini nih kita belajar. Sudah? Kemudian Bapak Ibu siapkan juga peta yang judulnya Dunia Zaman Purba. Atau peta yang judulnya Dunia Kitab Kejadian. Atau Dunia Para Bapak Bangsa. Saya akan sampaikan sejarah, yaitu ringkas saja. Nah, sekarang Bapak Ibu menghadapi peta dunia zaman purba. Bapak Ibu sekarang tolong mencari kota Yerusalem. Ya, bisa menemukan walaupun kecil sekali Yerusalem. Dari Yerusalem silahkan ke arah utara dan cari kota Damsyik. Damsyik. Itu ibu kota kerajaan Syria atau Aram. Kemudian Bapak Ibu silakan ke arah timur cari dua sungai, Efrat dan Tigris. Cari sungai Efrat dan Tigris. Kemudian Bapak Ibu ikuti sungai itu dan perhatikan muaranya. Di mana muaranya? Bisa menemukan, bisa menyusuri sungai sampai ketemu muara. Nah, di muara sungai itu kan ada Teluk Persia kan ya. Kemudian di wilayah itu, Bapak Ibu di sekitar muara sungai, Bapak Ibu cari kerajaan Babel. Kemudian di kerajaan Babel, silahkan mencari kota Babel. Nah, kalau di map, di peta itu ada titik, lalu ada nama, itu berarti kota. Tapi kalau ada nama tanpa titik, itu berarti wilayah. Ya. Jadi di wilayah Babel, cari kota Babel. Kemudian dari situ silahkan ke arah utara dan mencari Asyur. Itu kerajaan Asyur. Kemudian di wilayah Asyur silahkan mencari kota Niniwe. Silakan cari kota Niniwe. Kemudian sekarang dari
Niniwe, Bapak Ibu, ke arah timur lagi. Ke arah timur, silahkan mencari kota Ekbatana. Kemudian dari Ekbatana silahkan ke arah selatan dan cari kota Susan. Nah, Susan itu adalah ibu kota kerajaan Persia. Nama yang lebih kuno dari Persia itu adalah Elam. Nah, Elam, Persia, itu sekarang Iran, Asyur, Babel, itu sekarang ada di Irak. Nah, kemudian sekarang baru silahkan membuka peta kerajaan Israel dan Yehuda. Kerajaan Israel dan Yehuda. Di peta ini silahkan Bapak Ibu mencari ke arah utara dulu. Cari kota Dan. Di utara, dekat Gunung Hermon. Cari kota Dan. Ketemu? Terus silahkan ke selatan. Lalu cari kota Betel. Dari Betel ke selatan lagi cari kota Beersheba. Cari kota Beersheba. Nah, kemudian sekarang dari Betel ke Beersheba. Dari Beersheba ke Betel. Bapak Ibu cari Yehuda. Gitu. Kemudian di wilayah Yehuda, sekarang silakan cari kota Yerusalem. Kemudian ke utara, Bapak Ibu cari Betel. Lagi. Dari Betel sampai Dan, cari nama Israel. Kemudian di wilayah Israel, silahkan mencari kota Samaria. Nah, sekarang begini, masih Bapak Ibu lihat peta saja. Ketika Raja Saul, raja pertama, Daud, raja kedua, dan Salomo memerintah, kita bisa mengatakan begini, wilayah kerajaannya terbentang dari kota Dan sampai Beersheba. Perhatikan, Dan itu di ujung utara, Beersheba itu di wilayah selatan. Nah, Daud merebut kota Yerusalem dan menjadikannya ibu kota kerajaan. Nah, kerajaan yang diperintah oleh Saul, Daud, Salomo, itu kita bisa menyebut kerajaan Israel bersatu. Ibu kotanya Yerusalem. Ya, begitu. Nah, kemudian setelah Salomo meninggal ya, kerajaan Israel terbelah. Wilayah utara dari Betel sampai Dan itu memisahkan diri dan membentuk kerajaan. Perhatikan, nama kerajaannya adalah Kerajaan Israel. Itu yang Bapak Ibu lihat di peta ya. Lalu keturunan Daud itu hanya memerintah di selatan. Nama kerajaannya bukan Israel, nama kerajaannya Yehuda. Ibu kotanya tinggalan Daud, Yerusalem. Sedangkan kerajaan utara atau Israel tadi ya, itu ibu kotanya Samaria. Kalau tadi ketika membaca kitab Amos, dia berkarya waktu kerajaan Yehuda, berarti di selatan, diperintah oleh Raja Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, itu Raja Yehuda. Sedangkan Israel yang utara, itu diperintah oleh raja yang bernama Yerobeam bin Yoas tadi. Lalu kitab Nabi Hosea juga menyebut, Hosea berkarya ketika wilayah utara Israel diperintah oleh Raja Yerobeam bin Yoas.
Nah, dari 16 nama nabi ya yang namanya tercantum sebagai kitab itu, dua berkarya di utara, dua berkarya di wilayah Israel. Siapa dia? Amos dan Hosea. Yang lainnya di selatan. Nah, kemudian begini, setelah perpecahan pada zaman sesudah Salomo, tepatnya di zaman anak Salomo yang bernama Rehabeam, dua kerajaan jalan sendiri. Kerajaan Israel jalan sendiri dengan sejarahnya, kerajaan Yehuda berjalan sendiri dengan sejarahnya. Nah, kemudian kerajaan utara atau kerajaan Israel itu diperintah oleh banyak raja sampai raja yang terakhir memerintah. Nama raja terakhirnya itu adalah Raja Hosea, tapi bukan Nabi Hosea, namanya sama. Nah, apa yang terjadi? Mengapa sampai kerajaan ini berakhir? Kerajaan Asyur. Bapak Ibu perhatikan, ingat lagi wilayah Asyur ya, kerajaan Asyur. Kerajaan ini menjadi negara, menjadi kerajaan adikuasa. Kerajaan ini menaklukkan banyak negeri dan kemudian menaklukkan Israel, menaklukkan Yehuda. Nah, Yehuda menjadi bawahan Asyur, tetapi kerajaan Israel dihancurkan oleh Asyur. Penduduknya dibuang oleh penguasa Asyur dan kemudian tidak pernah kembali lagi. Itu terjadi tahun 721 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda silih berganti raja memerintah, tapi beda dengan Israel. Kalau di Israel itu peralihan antara satu raja dengan raja yang lain itu berulang kali terjadi karena kudeta. Sedangkan yang memerintah di Yehuda itu terus-menerus keturunan Daud. Jadi suksesinya, pergantian kepemimpinannya relatif lebih stabil gitu ya. Karena keturunan Daud terus menjadi raja menduduki tahta kerajaan. Sedangkan kerajaan Israel yang utara, nah itu kudeta demi kudeta. Bahkan begini ketika yang namanya kudeta, itu di zaman itu, Bapak Ibu dengar nama Raja Ahaz tadi ya, dihabisi itu. Dia, istrinya, oh sorry, kebalik bicara saya. Bapak Ibu bukan Ahaz, tapi Ahab, raja-raja yang di utara. Itu ada seorang raja yang dia dibunuh, permaisurinya dibunuh, 70 anak laki-lakinya dibunuh semua oleh seorang yang diurapi oleh Nabi Elia, yaitu Yehu. Nah, kembali lagi ke Yehuda, kerajaan ini relatif stabil peralihan kekuasaannya. Sampai kemudian tahun 587 sebelum Masehi, Babel menyerang Yehuda, mengalahkan Yehuda, kemudian menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah, lalu membuang penduduknya ke Babel. Sekitar 70 tahun kemudian, Persia atau Elam muncul menjadi sangat besar, menjadi sangat kuat. Raja yang paling dikenal itu adalah Kores. Kalau membaca kitab Hagai tadi kita ketemu Raja Darius, baca kitab Zakaria, kitab Zakaria ketemu dengan Raja Darius, itu Raja Persia. Kores mengalahkan Babel lalu memberi izin kepada orang-orang Yehuda pulang ke negeri mereka dengan tugas membangun kembali Bait Allah. Nah, Bapak Ibu, para nabi itu berkarya. Ini mulai dari Amos tadi ya. Berkarya di abad ke-8 sebelum Masehi sampai zaman sesudah pembuangan.
zaman pembuangan, sesudah pembuangan ya, ketika orang Yehuda membangun bait Allah. Dan kemudian tidak lama sesudah itu masih muncul nabi, habis itu nggak ada lagi. Tidak muncul lagi nabi. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu apakah ada yang perlu diklarifikasi? Bapak Ibu yang sudah sering mendengar saya, mungkin ya sudah hafal dengan ini semua tadi. Oh, iya Pak Okada, silahkan Pak Okada. Ya, raja yang di Babel yang terakhir yang kalahkan Babel, kalahkan Babel, raja yang dari Persia, Ya. itu bolehkan umat Israel, ya umat Yehuda boleh pulang kepada Yerusalem kembali dan suruh bangun, boleh bangun bait Allah atau suruh bangun kembali bait Allah. Kalau memang boleh ya mungkin mereka tidak sama agama, maksudnya percayanya tidak sama, tapi suruh bangun ya mungkin mereka juga satu agama atau mereka pun percaya kepada Allah yang sama gitu. Jadi posisinya seperti apa sebagai elam, maksudnya Raja Koas atau siapa sih Koes? Kores. Kores. Raja. Nah, Bapak kita bisa membuka kitab Ezra, Pak. Ezra bab 1. Cari kitab Ezra bab 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia. Oh ya baik. Oh ya. Nah, kemudian ini kan Kores yang bicara ya. Ya. Ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, oleh Yahweh Allah Israel, tapi di sini disebut Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Iya. Nah, saya tadi malah terpikir waktu Pak Okada bilang tentang Kores itu kalau menyuruh bangun bait Allah, jangan cuma nyuruh, harusnya kirim dana sekalian gitu ya. Oh. Tapi begini, Kores Bapak Ibu memang beda dengan yang lain. Ketika atau setelah dia menaklukkan Babel, dia sendiri yang memimpin persembahan kurban untuk Dewa Marduk, Dewa Babel. Jadi kalau dalam bahasa sekarang, mungkin kita menyebutnya ini raja yang toleran gitu. Jadi kepada Dewa Babel, dia mempersembahkan kurban. Kepada Allah Israel, dia nyuruh orang-orang Yehuda pulang. Tapi dia mengingatkan, bangun kembali bait Allah. Gitu. Tapi kalau dananya tetap ini orang-orang Yehuda yang mengusahakannya. Ya. Itu yang dimaksudkan, Pak? Ya, betul, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Satu lagi saya Silahkan. Ya, sebetulnya saya berapa kali baca, sebetulnya sudah 3 kali saya baca seluruhan kitab suci, tapi berarti saya sudah pernah baca, sudah 2 kali baca. Kenapa saya tidak ingat? Kadang-kadang saya jengkel sendiri. Itu, Pak. Begini Pak, ketika kalau kita sekali membaca dari awal sampai akhir, ini saya nggak ngomongin siapapun, tapi bisa jadi orang akan cenderung untuk menyelesaikan bacaan. Oh, oke. Sehingga targetnya harus selesai gitu. Ya.
Kemudian begini berikutnya lagi. Di dalam Alkitab itu ada begitu banyak nama. Ya, ya. Ada begitu banyak nama. Nama orang banyak sekali, nama tempat juga banyak. Kemudian ketika kita dengan sekali membaca, dua kali membaca, tiga kali membaca kitab yang setebal ini sebenarnya bukan kitab ya, tapi Ya. perpustakaan. Kemampuan kita untuk menyimpan di dalam memori ada batasnya. Saya menduga, saya mengalami ketika saya membaca ini ya, buku sekali baca gitu. Iya, tentang tokoh, hanya tokoh-tokoh yang saya apa yang paling saya ingat itu adalah cerita. Oke. Kemudian yang akan saya ingat tokoh yang ada di dalam cerita gitu. Hmm. Iya, iya. Misalnya, Bapak Ibu membaca kitab Yudit gitu ya. Ya, nama Yudit itu yang akan kita ingat. Kemudian yang pertama, yang kedua yang akan diingat juga adalah nama tokoh antagonis di dalam kitab Yudit, Holofernes. Tetapi tokoh yang lain, Yoyakim yang memimpin kota Betulia, nah itu belakangan mengingatnya. Nah itu kemudian bagaimana supaya bisa mengingat? Ya salah satu cara yang kita kerjakan ini menolong kita untuk mengingat. Jadi nanti apalagi membaca, saya tadi aja menyebut Ahas dengan Ahab aja kebalik kan? Karena yaitu tadi ada banyak nama. Menghafal, mengingat nama Raja Yehuda gitu ya. Dari Rehabeam sampai dengan Raja Zedekia, Raja terakhir, itu juga nggak gampang. Namanya sama, namanya mirip. Gitu. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, baik. Masih ada lagi? Mas itu, kalau di antara Yehuda dan Israel itu kan, tadi Bapak bilang Israel itu, Yehuda umumnya ada raja yang baik, sementara di Israel Bukan ada raja umumnya yang baik, saya tidak mengatakan begitu. Kalau di Yehuda, pergantian rajanya umumnya lebih tenang karena turun-temurun. Keturunan Daud menjadi raja. Jadi bapaknya jadi raja, digantikan anaknya, anaknya digantikan lagi, digantikan anaknya begitu dulu. Sedangkan yang di utara itu suksesinya banyak yang dengan ini tadi pemberontakan, kudeta. Contoh yang saya sebut tadi, Raja Yehu melakukan kudeta dengan membunuh Raja Ahab dan seluruh anak-anaknya. Nah, kemudian raja yang baik, gitu ya. Raja yang baik dalam Alkitab, dalam sejarah Israel, itu acuannya adalah Daud. Seperti Daud leluhurnya atau tidak seperti Daud. Maka penilaian raja itu baik atau tidak baik itu berlaku di selatan, di Yehuda. Tapi di utara, ya umumnya jelek semua. ya. Itu Pak tadi Pak. Jadi dengan bahasa yang dengan pinjam bahasanya Pak Seto pada umumnya jelek, lalu di Yehuda itu ada beberapa yang ya tidak baik sekali, tapi jauh dibandingkan dengan yang di Israel. Tapi kenapa kok nabi yang apa namanya nabinya dari yang 16 itu di Israel hanya ada 2 ya, sementara di Yehuda sampai sisanya semua eh, eh, apa namanya ada di Yehuda gitu. Ada dua alasan. Yang pertama, kerajaan Israel cepat-cepat musnah. Oh, 722 kerajaannya hancur. Sedangkan di Yehuda itu baru hancur 587. 587 sebelum Masehi. Kemudian begini, yang kedua, orang-orang Israel yang utara itu kan dibuang dan nggak pernah balik. Nggak mungkin ada nabi lagi.
Sudah kerajaannya hancur, orangnya nggak balik-balik. Sedangkan yang di Yehuda, bahkan Bapak Ibu, di pembuangan saja ada nabinya, Yehezkiel tadi, dipanggilnya kan di pembuangan. Ya, ya. Kemudian setelah mereka kembali, mereka membangun bait Allah, mereka menjadi bangsa lagi, dan itu pun masih ada nabi yang berkarya di zaman itu, di zaman sesudah pembuangan. Jadi memang tidak ada kaitan dengan baik atau enggak baik gitu ya. Di zaman Raja Hizkia, Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, itu kan ada Raja Yesaya masih hidup di situ. Kemudian ketika raja yang baik lagi, Yosia. Nah, di situ malah ada Nabi Yeremia. Terus kemudian ada Nabi Zefanya, ada di zaman itu. Bahkan Nabi Yeremia itu diyakini menjadi pengasuh, menjadi guru dari Raja Yosia. Begitu, Pak. Oh. Bu Ivon Tadinya mau saya nanya apa? tadinya saya pikir karena di Yehuda itu banyak pengikut-pengikut Nabi sehingga dia mencatat aktivitas nabinya, sementara di Israel itu tidak adanya orang yang baik, jadi mungkin nabinya ada tapi nggak tercatat begitu. Jadi keterangan saya jelas. Ya, keterangan Bapak jelas. Saya pikir tadinya begitu. Apa hanya karena kekurangan pengikut dari para nabi sehingga nabinya dilupakan, atau kenyataannya memang hanya dua itu? Oh, kerajaan Yehuda itu bertahan 200 tahun lebih lama. Ya, ya. Ya, begitu dulu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, sekarang kita ke kitab Amos. Ya, kitab, silahkan membuka kitab Amos. Nah, sekarang begini, kita berkenalan dulu dengan Nabi Amos ya. Silahkan membuka Amos bab 7. Amos bab 7 mulai dari ayat 10. Ya, Amos bab 7 mulai dari ayat 10 ya. Sudah ketemu? Lalu Amazia imam di Betel. Imam di Betel. Ini masuk kerajaan utara Betel itu tadi. Menyuruh orang menghadap Yerobeam, Raja Yerobeam tadi. Raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, melihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia. Ini pengakuan Amos ya. Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.
Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel. Dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Bapak Ibu tolong kembali lagi dulu ke Amos bab 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, seorang peternak dari Tekoa tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel. Perhatikan Bapak Ibu asal Amos. Tekoa. Di map nggak kelihatan. Mungkin ada yang mapnya menyimpan nama Tekoa. Kemudian Bapak Ibu lihat, dia disebut, Amos itu disebut seorang peternak, bukan gembala ya. Bukan gembala, tapi peternak. Peternak bisa jadi gembala. Ya, bisa ikut menggembalakan. Dan sebaliknya, gembala itu bisa merupakan seorang peternak, tapi bisa juga hanya menggembalakan, tapi bukan peternak. Nah, sekarang balik ke bab 7 tadi. Amos itu berasal dari sebuah desa di wilayah Yehuda yang bernama Tekoa. Dia punya pekerjaan, profesinya adalah seorang peternak. Kemudian, rupanya sebagai peternak, dia juga ikut menggembalakan kambing domba. Dia sendiri terjun untuk menggembalakan kambing domba. Perhatikan, Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Nah, kemudian Amos itu punya pekerjaan lain, yaitu sebagai pemungut buah ara hutan. Ini yang kita tahu tentang pekerjaan Amos sebelum jadi nabi. Kita tidak menemukan ini siapa istrinya, anaknya gitu. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, lihat Yehuda di selatan, kemudian Amos harus berjalan ke utara. Nanti Amos pergi ke Betel, pergi ke Samaria gitu ya. Nah, dari kenyataan ini, Bapak Ibu, jawab pertanyaan saya. Amos itu waktu dipanggil jadi nabi, masih muda atau sudah tua? Kalau menjawabnya pakai ada di memori Bapak Ibu, jawabannya bisa jadi biasanya dalam gambaran, dalam bayangan saya, nabi itu sudah tua. Sudah rambutnya putih, panjang, berewokan, pakai jubah, pegang tongkat, gitu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu tolong bayangkan dah, kalau ada nabi umurnya 75 tahun, ya, kemudian jalan dari Yehuda ke Israel, sampai ke kota Betel, sampai ke kota Samaria, apa nggak kasihan? Bisa juga jawab, loh, orang dulu kuat-kuat. Nanti Bapak Ibu akan menemukan yang lain lagi ketika membaca kitab Amos. Amos nggak pernah ngomong pelan. Bapak Ibu sekarang coba baca dengan nada datar atau pelan ucapan Amos di ayat 16 dan 17. Amos 7 ayat 16 dan 17. Cocok nggak Bapak Ibu membacanya dengan suara pelan?
Saya membaca itu otomatis nada saya tinggi, suara saya pasti kenceng baca teks itu. Kenapa? Perhatikan isinya. Apalagi membaca ayat 17. Istrimu akan bersundal di kota, gitu. Ini Amos diusir loh ya. Amos diusir. Enyahlah ke tanah Yehuda, cari makananmu di sana. Terus Amos jawabnya lemah lembut. Enggak, pasti suaranya keras, nadanya tinggi. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu kita menemukan ini latar belakang Amos. Amos mengatakan, aku bukan nabi, aku tidak termasuk golongan nabi. Tapi Allah mengambil aku dari belakang gitu ya. Dari pekerjaan menggiring kambing domba. Lalu Allah menyuruh Amos pergi ke utara dan bernubuat menentang Israel. Nah, kemudian Amos menjalankan tugas itu. Jadi Amos meninggalkan pekerjaan menggiring kambing domba, berarti meninggalkan ternaknya ya. Lalu pergi ke utara. Ngapain ke utara? Kita lihat ya, Amos ngapain aja. Sekarang, Bapak Ibu silahkan ke bab 8, yang dekat dulu ya, yang dekat dengan yang sebelumnya. Mulai dari ayat 4. Dengarlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraka palsu? Supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Sekarang pertanyaannya, Amos, kalau kita memperhatikan ayat bab 8 ayat 4 sampai dengan 6, ini Amos ada di mana? Bisa menemukan nggak? Amos ada di mana? Bapak Ibu, nggak mungkin kan orang jual beli gandum itu di kuburan? Pasar. Jawabannya kan itu, pasar. Kemudian Bapak Ibu lebih jelas lagi, perhatikan alat ukur. Ada eva, ada sikal. Yang punya, tunggu, eva, perhatikan kalimat mengecilkan eva, membesarkan sikal. Bapak Ibu boleh periksa di kamus di belakang Alkitab. 1 eva itu berapa liter? 1 eva itu berapa liter? Adanya di kamus di bagian belakang Alkitab. Ada? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Beneran nggak ada. Ada. Kalau di Alkitab yang TB2 memang nyarinya agak Eva berbeda. 36 liter. 36 liter. Nah, Ya. Sikal 36 ukuran timbangan liter. seberat 11,4 gram. Nah, sekarang kita tahu ternyata eva itu alat ukur untuk mengukur volume dalam jumlah besar ya.
Ya, Ya. 1 eva itu 36 liter. Saya mau beli gandum 1 eva. Evanya dikecilkan. Harusnya saya terima 36 liter. Pedagang itu cuma memberi saya 33 liter. Gitu. Kemudian membesarkan sikal. Ini belum ada QRIS, belum ada kartu kredit, bahkan belum ada uang. Alat tukarnya adalah emas dan perak. Emas dan peraknya ditimbang. Oke, 1 eva itu sama dengan atau harus dibeli diganti dengan 1 sikal perak gitu ya. Nah, pedagang yang curang ini membesarkan sikal. Harusnya saya membayar 11,4 gram. Di sikal yang dipunyai oleh pedagang itu, di timbangan yang dibuat oleh yang dimiliki pedagang itu, ternyata saya harus menyerahkan berapa? 13 gram. Bapak Ibu silahkan bayangkan sekarang, pedagang curang ini dalam sekali transaksi curang berapa kali coba? Ini sudah ada 2 kan kecurangan. Belum lagi kalau kita menemukan menjual terigu rosokan. Terigu rosokan. Kalau terang-terangan orang nggak mau beli. Tapi kalau dicampur dengan terigu yang baik, ya nyampur. Sudah barangnya jelek, jumlahnya dikurangi, pembayarannya ditambah. Sekali transaksi yang tampak itu sudah 3 kali kecurangan. Bapak Ibu hanya di sini ketemu Nabi yang jalan-jalan di pasar. Amos ngeliatin itu. Belum lagi. Lihat di ayat 5. Pedagang-pedagang yang curang itu cuma mikirin jualan dan cuma mikirin untung. Kalau hari Sabat, mereka jengkel. Kalau hari Sabat kan mereka tidak boleh bekerja, berarti mereka nggak boleh jualan. Kalau nggak boleh jualan, mereka nggak dapat untung. Sehingga mereka menggerutu, kapan Sabat selesai? Lama bener Sabatnya. Kemudian, berikutnya lagi, kita menemukan kejahatan di ayat 4. Menginjak-onjak orang miskin, membinasakan orang sengsara. Lalu ayat 6, membeli orang lemah karena uang, terus membeli orang miskin karena sepasang kasut. Orang-orang yang jahat ini menggunakan ini miskinnya, sulitnya situasi orang miskin sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita menemukan istilah Pak masih pakai nama Belanda, keren ya namanya, rentenir. Gitu. Ya ini kita ketemu orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi sampai orang tidak bisa membayar lagi, sehingga propertinya, rumahnya, tanahnya diambil untuk bayar utang tetap kurang, maka yang kemudian terjadi bahkan anak, istri, termasuk dirinya sendiri akan dijual untuk jadi budak yang katanya untuk melunasi hutang. Sekarang begini, Bapak Ibu, Amos dari Yehuda pergi ke utara, lalu mengamati situasi sosial, dan yang dia perhatikan adalah kecurangan yang terjadi di antara para pedagang. Para pedagang yang ikut belajar Alkitab di sini jangan tersinggung. Amos nggak ngomongin Bapak Ibu pedagang di sini. Amos ngomongin siapa? Pedagang yang di Israel di zamannya. Mereka lu curangnya kayak gitu. Mereka itu lo umat Tuhan, tapi kalau hari Sabat mereka jengkel, menggerutu karena nggak bisa jualan. Nah, kemudian ketika menghadapi situasi, menghadapi orang-orang yang seperti itu, lihat sekarang ayat 7.
Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Aku tidak akan pernah melupakan perbuatan mereka. Aku tidak akan pernah melupakan kejahatan yang sudah mereka lakukan kepada orang miskin. Apa artinya di sini tidak melupakan? Begini, ini Bapak Ibu pernah disakitin orang? Lebih banyak menyakiti atau disakiti? Nah sekarang yang pernah disakiti itu kalau disakitnya serius, sakit hatinya serius, kemudian dalam dirinya juga ada apa menyebutnya ya sedikit banyak rasa dendam, maka kemudian bisa terjadi dendam kan expirednya berapa tahun? Dendam ada masa expirednya? Enggak, nanti bisa jadi suatu saat ini marah saya, dendam saya akan muncul lagi. Dan bisa jadi saya akan membalas. Saya tidak bicara benar apa salah ya. Saya tidak bicara benar apa salah. Saya bicara tentang rasa dendam yang tersimpan di dalam hati. Ketika saya tidak melupakan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada saya, itu artinya kejahatan yang dia lakukan serius. Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan kejahatan orang-orang yang memperalat, memeras orang miskin tadi. Itu artinya suatu saat Tuhan akan menghukum mereka. Itu situasi di pasar kan. Kemudian Amos pergi ke rumah mereka. Amos pergi ke rumah orang-orang kaya itu. Ini suami-suami mereka ini ke pasar-pasar jualan, nyari orang yang ya bisa dimanfaatkan untuk dipinjamin duit supaya pada akhirnya bisa diambil istri, anak, sampai dirinya sendiri. Nah, Amos ke rumah orang-orang itu. Dan yang dilihat oleh Amos itu adalah ibu-ibu yang lebih banyak tinggal di rumah. Pada ngapain mereka ibu-ibu, istri-istri orang kaya itu? Mereka tinggalnya di ibu kota, namanya orang kaya. Mereka bisa jadi pejabat, mereka adalah bangsawan yang punya kuasa baik secara sosial maupun secara ekonomi. Amos pergi ke sana. Sekarang kita ke bab 4. Amos bab 4 sekarang. Amos bab 4, kita lihat mulai dari ayat 1 ya. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Bapak Ibu ingat tadi ya, di kerajaan Israel, di utara, Samaria itu adalah ibu kotanya ya. Jadi yang dikecam oleh Amos itu adalah lembu-lembu Basan. Tapi kok tinggalnya di Samaria? Basan, Bapak Ibu, kalau di peta itu dari Israel ke utara, lalu nyebrang Sungai Yordan. Nah, di sebelah timur Sungai Yordan itu ada wilayah namanya Basan. Wilayah ini subur karena curah hujannya tinggi. Karena curah hujannya tinggi, tanahnya subur, rumput tumbuh baik. Nah, tempat ini cocok untuk dijadikan peternakan. Yang diternakkan di situ lembu. Nah, lembu yang diternakkan di Basan karena makanannya bagus, rumputnya bagus ya, maka lembunya gimana? Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Nah, Amos menggunakan lembu Basan itu untuk menyebut para perempuan yang tinggal di Samaria.
Kalau di terjemahan baru yang kedua langsung disebut yang berkata kepada suaminya kan. Kalau yang lama kepada tuan-tuanmu. Nah, maksudnya begini. em, Ibu-ibu kalau manggil suami pakai sebutan apa? Ya yang ada yang namanya saja, Pak. Ibu Waduh. manggil suaminya langsung nama. Istimewa ini. Ada, Pak. Enggak Iya, semua. ya. Coba kemudian tolong diganti semua dan kemudian ibu panggil suami dengan panggilan tuan atau ndoro gitu ya. Pasti akan ada yang aneh di situ ya. Tapi begitulah di zaman kuno. Abraham ketika menerima kunjungan Tuhan di kitab Kejadian bab 18 itu oleh Sarai dipanggil tuanku, tuanku. Kemudian Bapak Ibu dalam 10 perintah Allah itu di Keluaran 20 ayat 17 itu bunyinya gini. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini rumah, budak, lembu, keledai, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Istri itu kalau zaman dulu di zaman itu ya, itu harus masuk ke LHKPN. Istri dianggap sebagai properti. Kalau nggak percaya, buka saja dah. Keluaran bab 20 ayat 17 tadi loh. Keluaran 20 17. Dan supaya saya tidak dianggap mengada-ada. Lihat apa yang tertulis di situ. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Yang disebut duluan apa malahan ternyata? Rumah. Setelah rumah, baru istri. Setelah istri, Baru lembu, baru hamba, Hamba. budak. laki Habis itu perempuan. lembu, keledai. Jadi mengingini istri sesama itu dosanya cuma sama dengan mengingini keledai sesamanya. Itu kan? Karena istri dianggap sebagai milik. Sekali lagi Bapak Ibu itu di perjanjian lama, di dunia zaman kuno. Dalam gereja Katolik perintahnya sudah diperbaiki kan? Jangan mengingini istri sesamamu, perintah ke-9. Jangan mengingini milik sesamamu, perintah ke-10. Karena gereja Katolik beranggap pemahamannya jelas. Nggak bisa istri disamakan dengan itu, properti itu tadi. Nggak bisa. Bapak Ibu dalam 10 perintah Allah versi Katolik, perhatikan. Ke-9, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesama. Nah, kalau tadi di kitab Amos bab 4, di terjemahan yang lama itu ada kata, yang berkata kepada tuan-tuanmu, di terjemahan yang baru sudah diterjemahkan kepada suami-suami. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian, kembali ke Amos bab 4 tadi ya. Jadi kerjaan para istri orang kaya di Samaria itu ngapain kalau di rumah? Minum. Makan-makan. Kalau cuma minum jus saja kan tidak ada masalah. Kalau cuma minum air juga nggak masalah. Ini pasti pesta pora urusannya. Di rumah pada pesta. Kerjaannya cuma makan, minum. Maka badannya itu tadi Gemuk. gemuk. Dan Amos menyebutnya kayak lembu basan tadi itu.
Dari mana mereka mendapatkan uangnya? Lihat, memeras orang lemah, menginjak orang miskin. Oh, nggak usah bayangin, orang miskin itu kurus, lembu basan itu gemuk. Wah, bayangin mereka nginjak gitu ya. Tapi memang sih kalau gini, orang kaya di zaman dulu, di zaman Alkitab, itu akan tampak secara fisik. Orang kaya itu gemuk kalau di zaman Alkitab. Orang miskin kurus, karena kekayaan seseorang itu akan tampak dalam stok makanan yang dimiliki di rumah. Bisa jadi orang kaya itu nyimpan makanan itu bisa untuk 1, 2, 3 tahun gitu. Jadi sekarang bagaimana lembu-lembu pasan, orang-orang atau perempuan-perempuan istri orang-orang kaya di Samaria itu menginjak orang miskin? Ya lewat suaminya itu tadi. Yang punya profesi sebagai pedagang, yang punya profesi sebagai pejabat, yang menggunakan kekuatan mereka secara ekonomi dan politis serta sosial untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang miskin. Jadi silakan sekarang membayangkan yang lebih lengkap. Suami-suami mereka bekerja memeras dengan cara seperti itu, duitnya diberikan kepada istri, istrinya menggunakannya untuk pesta pora. Mereka nggak peduli uang yang mereka gunakan untuk pesta itu dapatnya dari mana. Nah, ketika melihat yang seperti itu, lihat Bapak Ibu, bab 4 ayat 2. Amos bilang apa? Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Karena para perempuan ini sudah melakukan kejahatan kepada sesamanya, maka Tuhan akan menunjukkan konsekuensi bagi mereka. Akan tiba masanya, lihat, kamu diangkat dengan kait, yang tertinggal diangkat dengan kail ikan. Terus kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan. Emangnya mereka sakit leher sampai nggak bisa nengok gitu. Urusannya bukan itu. Bapak Ibu, lihat belahan tembok. Ya, ada belahan tembok kan? Kemudian Bapak Ibu perhatikan juga arah Hermon. Samaria itu kota. Kota di zaman kuno itu dibangun di bukit. Kota itu dilindungi dengan tembok yang mengelilingi kota. Ketika musuh datang untuk merebut kota, maka dia harus mengepung kota itu. Nanti pengepungannya bisa jadi sebentar, bisa jadi lama. Samaria termasuk kuat sekali karena bisa bertahan dalam kepungan itu selama 3 tahun. Hebat kan? Kota dikepung bertahan 3 tahun. Dan ya yang di dalam kota sudah harus diet ketat, sementara yang di luar yang mengepung, nah itu bisa pesta pora, bisa makan sepuasnya karena ladang-ladang juga ada di luar kota. Nah, kemudian ketika musuh sudah melihat prajuritnya udah pada kurus-kurus gitu, maka prajurit musuh akan mendekati tembok, menghancurkan gerbang, merobohkan tembok, supaya prajurit mereka bisa masuk dan menguasai kota. Nah, apa yang diucapkan Amos ini kaitannya dengan itu. Perhatikan ya, suatu saat nanti musuh akan menyerbu Samaria. Musuh akan menghancurkan gerbang, merobohkan tembok Samaria. Musuh akan menyerbu, mengalahkan kamu. Dan dalam penyerbuan suatu kota, prajurit yang melawan akan dibunuh, yang menyerah akan ditawan,
dan kemudian mereka akan dijual sebagai budak atau diangkut sebagai tawanan. Nah, yang laku dijual tentu gimana? Yang secara fisik masih bagus, masih menguntungkan, yang masih punya lemak gitu. Para istri bangsawan, istri orang kaya tadi, itu kan cukup banyak makanan. Sehingga setelah dikepung sekian lama, mereka ini yang badannya masih segar. Ini cocok untuk dijual dan perlu juga kalau ditawan. Kemudian cara membawa orang menjadi tawanan, ya itu bukan disediain kereta untuk diangkut gitu, enggak. Mereka diperlakukan seperti tawanan, mereka diperlakukan seperti budak. Mereka harus jalan kaki. Dan jalan kakinya itu masih menggunakan ini cara yang kuno. Bapak Ibu silahkan mengingat. Ibu-ibu dulu apa eh, telinganya ditindik apa enggak? Iya. Ya, ada yang sampai lebar itu ya. Tapi waktu masih kecil, ya waktu masih kecil. Sekarang Bapak Ibu bayangkan ini perempuan sudah gede, ditindik, di piercing, tapi di hidung. Hidungnya kemudian dimasukin tali, dimasukin kail ikan tadi ya, kait. Dan kait itu kemudian diikatkan pada galah yang ada di pundak. Lalu mereka disuruh baris. Jadi ini hidung dilubangi, dikasih kait, lalu ada tali sampai ke sini. Nah di sini ini ada galah. Coba nengok, nggak bisa nengok, nengok sakit. Itu maksudnya ini em, diangkat dengan kait, lalu dengan kail ikan. Terus habis itu mereka harus jalan. Jalannya melalui tembok yang sudah terbelah oleh musuh. Ke arah mana? Ke arah Hermon. Arah Hermon, bukan ke Gunung Hermon ya. Tadi kan sudah nemu Gunung Hermon kan ya. Dari Samaria silahkan ke arah utara, Hermon, melewati aja. Habis itu terus ke timur sampai ke Asyur. Enggak semua orang pasti akan selamat sampai di Asyur. Itu yang dikatakan oleh Amos kepada para perempuan ini tadi. Kemudian Amos itu juga kemudian pergi ke tempat suci mereka, melihat apa yang terjadi di tempat suci. Sekarang Amos dari pasar, kemudian dari pasar kan, lalu ke pemukiman tempat tinggal orang-orang kaya yang di Samaria, itu kan. Bukan soal kayanya ya yang diperhatikan, tapi curangnya mereka ketika menggunakan orang miskin sebagai sarana untuk mendapatkan kekayaan. Habis itu sekarang kekayaan mereka, kekayaan orang-orang yang disebut Amos itu ternyata sampai ke tempat-tempat suci. Bab 4 ayat 4. Datanglah ke Betel. Jadi Amos bicara kepada orang Israel ini. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Bapak Ibu perhatikan ada Betel, ada Gilgal. Jadi setelah memisahkan diri dari Yehuda, orang-orang di Israel itu menyebutnya begini, menghidupkan kembali tempat suci, tempat-tempat suci yang kuno. Mereka tidak pergi ke Baitul di Yerusalem lagi, tapi mereka beribadah di tempat suci mereka sendiri.
Nah, di sini disebut ada Betel, kemudian ada Gilgal, yang lain lagi dan, tapi nggak disebut di sini ya. Nah, Amos mengatakan begini, pergilah ke gereja parokimu, pergilah ke katedral, dan perhebatlah perbuatan jahat di gereja. Coba kalau Bapak Ibu dengar Amos ngomong kayak gitu, gimana rasanya? Tonjok langsung Amosnya ya. Tapi sekarang lihat, maksudnya apa? Pergi ke tempat suci, kok malah berbuat jahat? Pergi ke tempat suci, kok malah memperhebat perbuatan jahat? Ini ngomongin orang yang memeras orang miskin tadi ya. Ngomongin orang yang memeras orang miskin tadi. Sekarang begini, kalau mereka hari ini bisa memperalat, memeras orang miskin, lalu mereka mendapatkan 10 ekor kambing. Satu ekor dibawa ke tempat suci dan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi hasil kejahatan mereka dibawa ke tempat suci. Jadi setiap kali mereka mempersembahkan korban, Tuhan tahu mereka habis berbuat jahat gitu. Wah, ini 1 ekor kambing hari ini. Berikutnya lagi, berikutnya. Loh, orang-orang ini mempersembahkan 3 ekor kambing. Berarti mereka dapat 30 ekor kambing. Hasil memeras orang miskin. Makin banyak korban yang mereka persembahkan, itu artinya makin besar kejahatan yang sudah mereka perbuat. Itu maksud ucapan Amos. Dan kemudian begini, mereka membakar korban sembelian, mereka membawa persembahan persepuluhan, mereka membakar korban syukur, gitu ya. Mereka membawa persembahan sukarela, harusnya itu namanya persembahan kan untuk Tuhan. Namanya persembahan itu kan supaya Tuhan senang. Tapi yang dilakukan orang-orang jahat ini, lihat Bapak Ibu, maklumkan, siarkan. Bukankah yang demikian kamu sukai? Jadi setelah mereka membakar korban berapa ekor gitu ya. Mereka langsung foto dan segera diupload. Nih, aku habis mempersembahkan 10 ekor kambing, 5 ekor domba, 2 ekor sapi. Itu kemudian mereka publikasikan. Siarkan, maklumkan, buat supaya orang tahu. Itu kebiasaan mereka. Mereka mempersembahkan korban bukan karena mau membuat Tuhan senang, tapi mereka mau membuat diri mereka bisa sombong di hadapan orang lain. Siarkan itu, bukankah yang demikian kamu sukai? Amos, kalau begitu dengan memperhatikan teks ini tadi ya, mengecam korban, mengecam persembahan yang diberikan oleh orang Israel kepada Tuhan. Kemudian berkaitan dengan korban ini, silahkan Bapak Ibu pindah ke bab 5 mulai dari ayat 21. Amos bab 5 mulai dari ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu dan lagu gambusmu. Aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Balik ke ayat 21 sampai dengan 20, ini dulu 21 itu lihat ada perayaan, ada perkumpulan raya. Jadi orang-orang Israel pergi ke tempat suci itu mengadakan perayaan. Orang banyak datang. Lalu Bapak Ibu lihat di ayat 22, banyak korban dibakar di situ. Banyak korban dipersembahkan di situ. Perhatikan juga ternak yang tambun. Ayat berapa tadi ada kata tambun? 22. Ya, ternak yang tambun yang baru juga sama. Kemudian, jadi ada kumpulan raya, ada perayaan rame, ada macam-macam korban dibakar, ada orang menyerahkan persembahan gitu ya. Terus lihat di ayat 23, diiringi dengan nyanyian. Rame sekali ya. Tapi Amos mengatakan Tuhan tidak senang dengan semua itu. Lihat, kalau sampai dikatakan mereka mempersembahkan korban tapi Tuhan tidak mau memandang, itu bukan berarti Tuhan sedang tidak berselera makan, atau Tuhan bosan dengan menunya, daging bakar mulu. Bukan. Tetapi yang diperhatikan oleh Tuhan adalah yang mereka korbankan, yang mereka serahkan kepada Tuhan itu hasil kejahatan. Yang diinginkan oleh Tuhan bukan daging yang dibakar untuk dirimu. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ayat 24. Kamu berlaku adil terhadap sesama. Kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, berlaku adil kepada sesama. Itu lebih sederhananya berarti memperlakukan sesama dengan benar. Sekarang, untuk masing-masing pasti akan berbeda. Memperlakukan orang yang satu dengan memperlakukan orang yang lain itu akan berbeda. Nah, sekarang, kalau ketemu orang yang miskin, yang makan saja susah gitu ya, berlaku benar terhadap mereka itu apa? Kalau mereka kurang makan, ya kasih makan. Kalau mereka nggak punya tempat untuk tinggal, apalagi kalau pas musim dingin mereka bisa mati kedinginan, ya kasihlah tempat tinggal. Tapi kejahatan orang-orang ini tadi memperlakukan sesama secara jahat. Kemiskinan seseorang dipandang sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Tuhan tidak berkenan itu. Kamu harus berlaku adil kepada sesama. Jangan sampai kamu memperalat orang-orang miskin untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya yang harus kamu lakukan adalah berlaku benar. Berlaku benar itu bagaimana? Bantu mereka, tolong mereka. Tuhan menghendaki orang yang percaya kepadanya berlaku benar terhadap sesama. Itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalimat terakhir yang saya ucapkan itu, ini tadi ya, itulah pelajaran yang kita perlu ambil dari kitab Amos. Memperlakukan sesama dengan adil. Adil itu tidak sama dengan sama rata. Ini bukan soal keadilan distributif juga, memberikan kepada orang lain, memberikan kepada sesama sesuai kebutuhan. Oke, masih positif. Tapi lebih dari itu, memperlakukan sesama dengan benar. Lihat situasi yang dialami, yang dihadapi sesama, kemudian pikirkan bagaimana berlaku benar terhadap orang yang seperti itu. Jangankan memeras orang yang kesulitan ekonomi ya. Bapak Ibu, pamer kekayaan di depan mereka, itu sudah menyiksa kan. Flexing, pamer tentang kekayaan ini dan itu di hadapan orang yang mengalami kesulitan. Wah, misalnya begini, lebih konkret lagi.
pamer tentang apartemen yang dia punya itu ada 15, gitu ya. Saya punya apartemen 15, kemudian rumah ada berapa gitu ya. Dan ngomongnya di depan orang yang membayar kontrakan saja kesulitan. Ini bukan memeras. Tapi apa yang diucapkan, pamernya itu tadi, itu bisa menyakiti orang yang sedang mengalami kesulitan soal tempat tinggal. Dan kemudian silahkan melanjutkan mengingat apa yang sudah pernah saya lakukan, yang belum saya lakukan, kesalahan yang pernah saya lakukan, sengaja atau tidak itu bukan masalah, tapi saya sudah pernah melakukan yang salah. Dan kemudian lebih lanjut, saya akan lebih sensitif terhadap orang di sekitar saya. Ngomong pun saya harus hati-hati. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini kita belajar kitab Amos. Kayaknya nggak ada kesulitan, Mbak. Ya. Bapak Ibu bisa memahami yang saya sampaikan, kan? Ini namanya apa ya nyebutnya? Kitab nabi-nabi yang isinya puisi, saya sampaikan dalam bentuk naratif, cerita. Amos dipanggil di Yehuda, setelah dipanggil Amos berangkat, kemana Amos pergi? Ke pasar, gitu ya. Lalu habis itu kemana lagi dia pergi? Ke rumah istri para pedagang. Habis itu melihat kalau mereka sembahyang kayak apa. Lalu dari situ kita belajar sesuatu. Ya, begitu. Bu Ivon. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah mengikuti acara kita malam hari ini. Pak Agus, mungkin bisa ditutup. Ya, Bu. Halo Pak Agus. Ya. Silakan Pak Agus untuk menutup doa ya. Bapak Ibu, akhirnya waktu jua yang memisahkan kita. Mari kita berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih malam hari ini kami telah dapat belajar bersama melalui bimbingan Pak Seto dan tim KPKS Hieronymus. Kiranya pemahaman mengenai Nabi Amos akan memberi gambaran lebih jauh betapa kasih-Mu pada kami semuanya dalam memberi keadilan. Kami berdoa khususnya untuk saudara kami yang malam hari ini merayakan Imlek, kiranya juga berkah di tahun ular ini berlimpah, karena selalu kita ikutin semua kata-kata yang terdapat dalam firman Allah. Akhirnya kami berdoa pada semua saja yang hadir, anggota keluarga dan semua pekerjaan baik kita, agar semua itu mendapat berkat. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami, di dalam yang namanya adalah Allah, bersama dengan Roh Kudus dalam kuliahan Allah Bapa, akan selalu membimbing, mengarahkan, dan memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, saya kembali ke Bu Ivon. Terima kasih Pak Agus. Pak Seto, untuk minggu depan kita suruh baca apa dulu? Hosea, silakan baca Hosea. Hosea, oke? Ya. Buat teman-teman